Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bahasa Indonesia dalam materi modalitas untuk kelas 12 SMA IT Arehan, Bandar Lampung. Teman-teman, pengertian modalitas. Secara umum, modalitas adalah cara penulis menyatakan sikap dalam sebuah komunikasi. Nah, menurut Abdul Chair pada bukunya tahun 1994 halaman 262, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan modalitas adalah keterangan dalam kalimat yang menyatakan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan, yaitu mengenai perbuatan, keadaan, peristiwa, atau sikap terhadap lawan bicaranya. Nah, sikap ini dapat berupa pernyataan kemungkinan, keinginan, atau keizinan. Sedangkan, dalam bahasa Indonesia, modalitas dinyatakan secara leksikal. Nah, selanjutnya kita akan mengenali beberapa bentuk-bentuk yang terdapat dalam modalitas. Nah, teman-teman, ada beberapa klasifikasi modalitas menurut Alwi pada bukunya tahun 1992 halaman 36 yang membagi modalitas atas 4 bagian, yaitu ada modalitas intensional, modalitas epistemik, modalitas deontik, dan modalitas dinamik. Nah, adapun beberapa bentuk modalitas diantaranya dapat kita kenali dalam berbagai kata berikut ini. Yang pertama, jika kalimat terdapat kata memang, niscaya, pasti, sungguh, sangat, tentu, tidak, bukan, untuk menyatakan kepastian. Nah, itu adalah bentuk modalitas yang pertama untuk menyatakan kepastian. Sedangkan bentuk modalitas yang kedua adalah bentuk modalitas yang menyatakan kesangsian, seperti kata agaknya, barangkali, mungkin, rasanya, dan rupanya. Selain itu, bentuk modalitas yang ketiga adalah bentuk yang menyatakan keinginan. Adapun kata kuncinya jika dalam kalimat terdapat kata semoga dan mudah-mudahan. Nah, selain itu ada bentuk modalitas yang keempat, yakni bentuk larangan, seperti halnya pada kata jangan. Nah, dan yang terakhir adalah bentuk modalitas keheranan. Contohnya seperti kata mustahil. Oke, selain itu kita akan mengenali apa saja sih fungsi dari modalitas. Teman-teman, adapun fungsi modalitas dipakai sebagai salah satu alat untuk berargumentasi, mempersuasi, dan membangun opini atau cara pandang dan mencerminkan disposisi terhadap topik aktual yang disoroti media massa. Dalam media cetak, umumnya kita dapat temukan fungsi modalitas ini pada tulisan topik esai atau tajuk rencana. Biasanya terdapat pada halaman atau rubrik awal di setiap media massa cetakan harian yang sedang teraktual. Kemudian untuk fungsi secara tersirat ataupun secara lisannya dapat kita jumpai pada dialog-dialog argumentasi ataupun dialog persuasi pada sebuah pidato ataupun diskusi forum yang tujuannya untuk membangun opini atau memaparkan sudut pandang penutur kepada mitra tuturnya. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa contoh kalimat modalitas. Yang pertama, contoh modalitas yang menunjukkan rasa kepastian. Seperti pada kalimat jangan khawatir, aku pasti akan datang ke acara Viko nanti. Nah, perhatikan teman-teman, pada kata pasti di sini, ya, ini merupakan contoh perasaan kepastian yang diterapkan dalam bentuk modalitas tertulis. Yang kedua, ada modalitas yang menunjukkan rasa pengakuan. Contoh kalimatnya adalah orang yang mencariku kemarin adalah benar seorang kolektor. Nah, perhatikan, ada pada kata benar
pada kalimat ini merupakan contoh penunjukan rasa pengakuan pada bentuk modalitas yang kedua. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Yang ketiga ada contoh kalimat modalitas yang menunjukkan larangan. Nah, perhatikan teman-teman pada contoh kalimatnya. Kita jangan menghakimi orang, biarkan petugas yang berwenang melakukan tugasnya. Nah, apakah kalian dapat mengenali kata mana yang merupakan contoh penunjukan larangan modalitas? Ya, benar sekali. Pada kata jangan dalam kalimat tersebut itu merupakan contoh aplikasi dari modalitas tertulis yang menerapkan unsur larangan. Nah, teman-teman, hari ini cukup sekian pembelajaran kita. Small progress is better than no. Nah, jadi teman-teman, mudah-mudahan beberapa tayangan tadi dapat kita pahami bersama. Kan kita akan berjumpa pada materi Salindia berikutnya dalam pembahasan modalitas lainnya. Terima kasih, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.